Om Swastiastu, Wastan Tiang Dayu Widya, makin Tiang Jagi ngebahas tentang desa adat yang terletak ring pusat kota Denpasar. Desa puniki mewastan desa adat Kasiman. Desa adat Kasiman puniki terletak ring pusat kota Denpasar, sane meluas sia juta tulung dasa meter persegi. Desa Kasiman puniki dibagi menjadi 3 desa dinas, sane mewastan Kelurahan Desa Kasiman, Desa Kasiman Petilan, lan Desa Kasiman Kertalangu. Hai, nama saya Made Angga. Sekarang kami akan membahas tentang desa yang terletak di pusat kota Denpasar. Desa ini bernama Desa Adat Kasiman. Desa Adat Kasiman memiliki luas 9.030.000 meter persegi. Desa Kasiman terbagi menjadi 3 desa dinas, yaitu Kelurahan Kasiman, Desa Kasiman Petilan, dan Desa Kasiman Kertalangu. Hello, my name is Davin Ditya, and now we will discuss about the village which is located in the center of Denpasar city. This village is called Kasiman Village. The traditional Kasiman Village has an area of 90,030,000 square meters. Kasiman Village has divided into 3 service villages, namely Kasiman Subdistrict, Kasiman Petilan Village, and Kasiman Kertalangu Village. Ni hao, 我叫 Natania Setiawati，现在我们家道路位于正巴沙西江县的镇床。这个镇床被建为Kasiman床当城楼，面积最长30平方米。Kasiman床分为3个服务省。 即Kasiman Ciatau, Kasiman Petilan Sen, dan Kasiman Kertalangu Sen. Desa Kasiman merupakan salah satu desa yang terletak di jantung kota Denpasar. Desa Kasiman ini memiliki banyak cerita unik dan cerita sejarah yang sangat menarik di dalamnya. Selain itu, keberadaan desa Kasiman ini masih ada kaitannya dengan ide dalam batu ireng yang merupakan leluhur di desa Kasiman ini. Om Swastiastu. Mungkin tiang sampun sarang narasumber kami yaitu seorang budayawan di desa Kasiman niki. Penapi gatra guru, Bece nih. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu guru. Oke, Om Swastiastu, Titiang Gedean Nomranuare, SPD, SSN, MSI, MAG. Ya, sebagai budayawan di Kota Denpasar. Oh iya. Mungkin yang pertanyaan pertama nih guru tentang sejarah di desa Kasiman niki. Tentang makna dari nama desa Kasiman niki napi nih guru. Kalau kita berbicara kata atau istilah Kasiman itu sendiri, sebenarnya sih beranjak dari kata dasar sima. Kalau dalam bahasa Sanskerta dan mungkin menjadi diserap dalam bahasa Jawa kuno, sima itu sendiri adalah batu onik atau batu pemujaan. Makanya dari kata sima ini kita juga temukan ada batu di areal desa Kasiman, ya di tengah Sungai Ayung dekatnya dengan Puromusen, yang sering juga disebut batu perahu. Nah itu dipakai juga tempat pemujaan oleh umat-umat kita yang ada di desa Kasiman dan bahkan di luar desa Kasiman. Nah dari istilah sima ini, kalau sima ini ditambah dengan akhiran an, jadi dia siman. Siman itu sendiri artinya tapal batas, itu perbatasan. Kalau dia ditambah dengan awalan ke atau k, jadi dia Kasimahan, itu artinya daerah otonomi penuh, atau bisa diistilahkan dengan istilah sekarang itu adalah daerah yang bebas pajak. Itulah makanya dari
kata dasar Sima itu berkembang dari menjadi Siman dan menjadi Kasimahan yang dilafalkan sekarang Kesiman. Gitu. Oke, berarti emang awal mula desa Kasiman ini namanya Kasimaan. Kasimahan ya. Tapi untuk mempermudah pengenalan jadi Kasiman. Kasiman, Oke, Enten. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Tiang mau nanya, bagaimana niki kisah sejarah desa Kasiman puniki yang dimulai pada saat kedatangan Ida dalam Batu Ireng. Ya. Nah, bisa nggak Guru diceritakan bagaimana asal muasalnya? Ya kalau kita berbicara dari mitologi, tentu ini kan ya di era-era kerajaan atau era masyarakat kita masyarakat agraris, mungkin menyampaikan sebuah filosofi, menyampaikan sebuah teologi, alat penyampaian itu yang paling tepat adalah mitologi. Nah, boleh katakan mitologi dalam Batu Ireng dengan dalam Batu Petak ini memang termuat dalam prasasti dalam Tungkub. Ya, di dalam prasasti dalam Tungkub itu sempat ada alur cerita atau diceritakan dalam Batu Ireng sempat berada di areal Kasimahan ini. Yaitu ketika dari Jimbaran setelah bertemu dengan saudaranya dalam Batu Petak, nah beliau itu melanjutkan perjalanan sampai ke Tegahkuri, dan setelah bertemu suami istri dengan Gusti Ayu Tegahkuri, nah beliau ada kesepakatan untuk kembali ke alam sunil, ke alam gaib dengan melakukan tapa moksa. Nah, dengan itu beliau menyelusuri sungai ini. Nah, sampailah di tepatnya di pinggiran Sungai Ayung di areal desa Kasiman ini. Makanya beliau dalam catatan itu menjemplungkan diri ke Sungai Ayung. Makanya ada istilah Musen Tesira Marikanang Wai Ayu gitu. Nah, inilah beliau moksa di Sungai Ayung ini. Nah, dengan di sana tonggak itu di depan pura, di depan Batu Sima itu tadi. Nah, dibuatlah beji atau dibuatlah pura taman yang disebut Pura Taman Musen gitu. Pura Taman Musen itu berarti tempat di mana batunya yang di tempat Batu Sima itu dan di mana tonggak beliau dalam Batu Ireng moksa dengan menjemplungkan diri ke Sungai Ayung. Gitu. Terus monumen-monumen yang wenten di desa Kasiman niki yang berkaitan dengan sejarah berdirinya desa Kasiman niki wenten? Ini kan desa Kasiman ini bisa kita kelompokkan ke desa tua. Karena dari sistem ritual, sistem religi, sistem pemujaan masih memakai sistem ulu apad. Ulu apad itu daerah bagaimana tata kelola religius di zaman-zaman Bali Kuna. Tapi sudah dikemas dengan lokal jenis yang ada di desa adat Kasiman, kan itu. Nah, beberapa situs-situs yang terkait dengan itu terkait dengan perjalanan raja-raja, bagaimana tahapan-tahapan kedatangan para pemimpin di Bali, dan terlebih lagi khususnya di Kasiman yang melalui tahapan itu. Makanya sekian periode kurang lebih 5 sampai 5 kali fase kedatangan pemimpin di Bali, ya ini membawa situs-situs sendiri. Nah, contoh saja di Pura Dalam Mutaring Jagat, itu kan, itu situs saat kejayaan Satria Kediri, yaitu Aryo Wangbang Pinate. Aryo Wangbang Pinate. Nah, ini beliau membuat situs-situs, yaitu situs Pura Dalam Mutaring Jagat itu. Setelah itu fase berikutnya kedatangan Dewa Pemayun. Nah, sebelum kedatangan Dewa Pemayun sempat Arya Tangkas Sumerte yang menjadi PLT gitu ya. Zaman sekarang kan PLT, pejabat sementara kekosongan di daerah Kertalangu ini. Nah, setelah itu datang Dewa Pemayun. Dewa Pemayun membenahi sistem religi, bukan menghancurkan tapi justru memelihara dan membenahi sistem-sistem religi yang berupa ritus dan situs kan gitu ya. Nah, setelah itu beliau membuat ritus dan situs untuk tempat
tempat melaksanakan ritus itu yaitu Pura Agung Petilan. Oke. Nah, di sana karena kata petilan itu sendiri adalah sebuah patilaan. Karena kata berasal dari urat kata Sanskerta yaitu tila. Tila itu sendiri artinya benih atau tai lalat. Makanya patilaan adalah tempat menabur benih atau kan bukan menabur tai lalat kan, tapi menabur benih berarti itu adalah konsep raja untuk bagaimana menyatukan masyarakat di Kesiman. Nah, dengan ini makanya sistemnya dia akan membuat sistem petilan. Sedangkan di luar desa adat Kesiman itu lebih memakai sistem kuturan kan. Nah, di sini memang Kayangan Tiga itu ada, tapi tidak dikultuskan Kayangan Tiga itu seperti bagaimana di luar Kesiman. Di desa Kesiman ini dia masuk ke sistem petilan itu. Makanya ada pembagian tugas sesuai dengan tata dewa, tata keratuan. Karena bagaimana raja-raja di kerajaan seperti itulah ditata dewa-dewa itu. Makanya nanti kita akan bicarakan ketika kita berada di ritus Pura Petilan itu sendiri. Balai Kulkul yang terletak di Banjar Kedaton Kesiman merupakan salah satu monumen bersejarah yang ada di desa adat Kesiman ini. Balai Kulkul tersebut memperlihatkan bahwa serdadu kolonial Belanda telah siap untuk menempur 3 puri yang terletak di Badung saat itu, yaitu Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan juga Puri Pemecutan. Mungkin bisa dikisahkan sedikit Guru bagaimana perjalanan Raja Kesiman yang menciptakan kerjasama dasar saling pengertian antara 3 puri kerajaan Badung, yaitu Puri Pemecutan, Puri Denpasar, dan juga Puri Kesiman. Ya, begini. Ketika di era kerajaan Raja Pemecutan, catatan di era Pemecutan Cokodo Pemecutan ke-9, beliau kan itu sudah agak tua, mungkin notabene-nya untuk kepemimpinan saat itu yang menjadi sekretaris beliau adalah I Gusti Ngurah Agung Made Agung yang terkenal dengan Ide Cokodo Mantuk Ringrame. Karena kondisi beliau kurang fit ketika menjalankan pemerintahan. Nah, pemerintahan itu diserahkan operasionalnya kepada sekretarisnya, Gusti Ngurah Agung Made Agung itu. Nah, tapi sebelum Gusti Ngurah Made Agung, nah ini ada fase hampir kekosongan di Badung itu, karena di 2 puri ini masih belia, itulah Pemecutan belia, juga di puri di Jambe di Kesatria itu juga belum layak untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya diserahkanlah pengelolaan Badung itu kepada I Gusti Ngurah Agung Kesiman. Inilah kesaat Gusti Ngurah Agung Kesiman inilah Badung mencapai keemasannya. Dengan beliau mengadakan suatu ekspansi sampai ke Sasak, beliau melaksanakan ekspansi perluasan wilayah. Nah, disinilah Badung itu mencapai puncak keemasannya. Oke, Tan Guru. Sangat menarik nih kisah di mana Raja Kesiman menggabungkan hingga menjadi puncak kejayaan di Badung niki. Oke, bagaimana nih Guru akhirnya desa Kesiman niki dipisah menjadi 3 bagian desa dinas? Bisa dijelaskan nggak Guru? Nah, ini ketika kita berbicara tata kelola pemerintahan kolonial, dari kolonial ke demokrasi kan. Nah, di sini jelas ada pemekaran wilayah untuk tata kelola struktural ke zaman kemerdekaan kan gitu ya. Dulu di era tahun 1930-an itu Kuta masih ke Kecamatan Kesiman ya. Oke, ya, 1930 masih Kecamatan Kesiman. Kenapa? Sebelum itu masa kolonial Belanda zaman kedestrikan, karena Kesiman itu salah satu distrik yang ada di Bali. Makanya yang memimpin adalah Ija Raja Pungawo. Ya, itu dari 1925 kurang lebih sampai 1930-an, yaitu 30 sampai 40 itu. Nah, inilah
setelah karena kita dikup atau kita ditata dikelola dengan sistem tata kelola pemerintahan demokrasi, ya jelas akan pemekaran wilayah dengan berkembangnya penduduk. Nah, makanya termasuk di Keseman sendiri. Di Keseman sendiri dia akan dikelola menjadi 3 desa dinas, yaitu Kelurahan Keseman, Keseman Petilan, dan Keseman Kertolangu. Nama-nama ini pun masih identik dengan apa yang tertinggal dari dulu. Ya, Kelurahan Keseman itu senternya adalah Puri Keseman, sedangkan Keseman Petilan adalah senternya Pura Agung Petilan. Makanya disebut Keseman Petilan tata kelolanya itu. Setelah itu Keseman Kertolangu ini adalah teritorial Raja Ariwang Bang Pinati. Nah, makanya ketiga ini masih tercatat dia sebagai salah satu peninggalan yang memang menjadi tonggak-tonggak masa pemerintahan yang terjadi di Desa Adat Keseman. Enten Guru. Ya. Sangat menarik ya, kayak sehingga akhirnya tuh karena proses demokrasi kita, hukum demokrasi kita, jadi Desa Adat Keseman iki dipisah menjadi 3 bagian. Ya, tadi kan sempat yang dengar guru menyebutkan bahwa Desa Keseman ini tidak menerapkan sistem kayangan 3 nih ke guru. Bagaimana nih sejarah yang kayak berkaitan dengan keberadaan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Keseman niki? Ya, kalau kita kembali ke sistem religi yang ada di Desa Adat Keseman, karena kembali kepada istilah Keseman itu sendiri adalah daerah yang tidak kena pajak atau daerah teritorial atau daerah yang seperti sekarang yang bisa mengelola dirinya sendiri, otonomi penuh gitulah, otonomi. Makanya Keseman memakai sistem atau konsep petilan ini, konsep tata keratuan, tata dewa. Artinya dewa itu ditata bagaikan raja-raja. Nah, berarti ada sistem dia. Kalau di sini ada istilah ratu mebala nata, nata mebala raja. Jadi, ketika kita masuk ke sistem petilan, ratu dalam lah yang menjadi leader. Karena konotasinya apa? Karena raja di Bali itu sebutannya dalam. Ya, makanya di antara dalam ini jelas ada pengabih dalam yang disebut manco dan ada pengerob. Manco itu adalah yang bagian operasional yang mungkin tata kelolanya seperti pemerintahan Sakaraya, menteri-menterinya, gitu kan. Nah, nanti Ratu Desa dan Ratu Pusah masuk ke bagian manco desa dia. Nah, setelah itu ada pengerob. Pengerob ini adalah yang paling dekat dengan raja yang mengatur tata kelola puri. Nah, inilah pengerob. Nah, ada beberapa pura yang dimasukkan ke dalam kelompok pengerob. Ini menjadi satu kesatuan. Ketika dia keluar dari sistem petilan, yang menjadi raja ya Ratu Bangku Desa, ya di Ratu Desa, Pukusa di Ratu Pukusa, ini semua ada. Tapi dia tidak mengeksistensi kayangan 3. Tapi sistem pemujaannya beda. Kalau sistem kuturan di dalam memuja memuja Siwa, di Pusah memuja Wisnu, di desa memuja Brahma. Kalau di Keseman enggak. Kalau di dalam justru memuja Uma Dewi, Giri Putri. Kalau di desa ya memuja Brahma, kalau di Pusah tidak memuja, di Keseman memuja Sri Dewi. Karena di Keseman pusahnya tidak memakai meru. Karena dalam Tatu Empu Kuturan disebutkan kalau ada pusah yang tidak memakai meru disebut kehen. Karena R itu diisi titik di bawahnya dibaca H. Jadinya kehen kalau dihilangkan titik di bawah R itu jadinya keren. Ya, keren itu adalah tungku api karena konsep pemujaan yang dilakukan atau dasar pemikiran pemujaan religi di Keseman itu adalah Rudra Puja, dewa api. Makanya ada Pura Pahoman. Pahoman itu justru di sana memuja Siwa Adiguru yaitu Siwa Rudra. Nah, inilah makanya di sini di Keseman lebih dikenal dengan istilah kayangan desa. Nanti Wisnu dipuja khusus di Pura Buddha Cemeng. Nah, nanti Uma Dewi dipuja di dalam, Siwa Adiguru dipuja di Pahoman, sedangkan Wisnu dipuja di Pura Buddha Cemeng. Terus ada Laksmi Dewi dipuja di Pura Kehen, sedangkan pemuja Durga khusus ada di Pura Kayangan.
Tapi ini namanya Pancalingga. Makanya konsep lingga ini yang menjadi center di Kesiman ini. Makanya kalau kita mengacu kepada sistem pemujaan yang ada di India, nah murni kita di Kesiman itu menyerap teologi India tapi dikemas dalam lokal genius yang ada di Kesiman. Contoh saja kita dalam catatan Hindu di India itu ada kalau Siwa mempunyai istri dua, saktinya dua, yaitu Giri Putri atau Uma Dewi dan Durga Dewi. Nah di Kesiman keduanya dipuja. Ya, setelah itu Wisnu mempunyai dua, Sri Dewi dan Laksmi Dewi. Juga keduanya dipuja kan, Sri di Pusah dan Laksmi di Purakahan. Nah sedangkan Brahma ya satu, Saraswati kan. Nanti ini ada di Puri, mungkin dipuja di di Ratu Panji. Ya itu bisa beliau disebut Ratu Cakraningrat. Beliau lah yang mengatur semua itu. Ya. Sangat menarik sekali konsep Pancalingga yang diterapkan di Desa Adat Kesimaniki. Mungkin lebih lanjutnya kita akan membahas di saat kita berkunjung ke Pura Kayangan 3-nya. Iya. Desa Kesiman merupakan desa yang memiliki sejarah keberjayaan Kerajaan Badung pada masa itu. Namun, Desa Kesiman ini tergerus oleh masa pemerintahan demokrasi yang akhirnya membuat Desa Kesiman ini menjadi 3 desa dinas, yaitu Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, dan Desa Kesiman Kertalangu. Ketiga desa yang ada di Desa Adat Kesiman ini dipisahkan oleh 2 sungai, yaitu Sungai Bindu dan juga Sungai Ayung. Keunikan lainnya terdapat pada tatanan Pura Kayangan 3 yang tidak sama dengan desa adat lainnya. Mengapa demikian? Karena Desa Adat Kesiman ini merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali. Maka dari itu, Desa Adat Kesiman dalam melaksanakan sistem religinya menggunakan konsep Pancalingga. Oke, makin tiang sareng guru sampun di Pura Desa Lan Pusah Desa Adat Kesiman. Mungkin tiang ingin menanyakan guru, apa perbedaan Pura Kayangan 3 yang ada di Desa Kesimaniki dengan desa-desa yang lain? Nah, kembali ya, guru lanjutkan. Inilah kekhasan Kesiman itu sendiri. Kalau di Kesiman ini memakai sistem yang namanya Tata Dewa, Tata Keratuan, kan itu. Makanya ini memakai konsep Rudra Puja atau Berawa Rudra. Ini ulu kita di Badung, yaitu Uluwatu. Karena Uluwatu itu dalam pengidar buana itu kan dipuja di sana adalah Rudra dengan warna jingga, kan? Nah, makanya di sini memakai konsep ulu apad, makanya Desa Pusah itu dijadi satu pelaparan dia. Nah, Desa Pusah, makanya gedongnya ini adalah gedong Madu Sadana. Karena di sini dipuja adalah Dewa Brahma dan Sri Dewi. Makanya Pusah di sini tidak di Kesiman itu tidak memakai meru seperti yang guru sampaikan tadi. Itu yang disebut kehan atau keren. Keren itu sendiri adalah tungku api. Tungku api tempat memasak yang dibuat dari tanah liat itu. Nah, itu keren tungku api sama dengan pahoman. Pahoman itu juga tungku api. Kehan itu sama dengan keren. Makanya di Bangli ada pura kehan. Itu adalah pura atau tempat pemujaan Rudra. Makanya kita di sini lebih mengutamakan pada pemujaan dewa api dalam tatanan kehidupan. Makanya Brahma aja di desa dihidupkan, dan di Pauman itu namanya Pahomaan, tempat memuja atau Homa Puja, ya dibuatkan situs berupa pura Pahoman. Makanya di sini pura Pusah desa itu menjadi satu. Makanya Sri Dewi dan Brahma dipuja di sini. Tidak seperti desa adat lainnya, Desa Kesiman memiliki filosofi pemujaan yang berbeda, di mana para dewa dan dewi dipuja dan ditata layaknya raja-raja. Keunikan lainnya biasanya pura desa dan pura pusah itu berbeda, karena pura desa biasanya dikhususkan untuk memuja Dewa Brahma, sedangkan pura pusah untuk Dewa Wisnu. Namun di Desa Kesiman, pura desa dan pusah menjadi satu. Selain itu, Desa Adat Kesiman memiliki 2
Pura Dalam yang dipisahkan oleh Sungai Ayung. Kedua pura dalam itu bernama Pura Dalam Kahyangan Kesiman dan Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman. Mungkin ada nggak guru perbedaan persembahyangan saat hari raya besar gitu seperti Galungan, Kuningan, Nike? Kan biasanya di desa-desa adat yang lain tuh mereka akan melakukan persembahyangan ke Pura Kahyangan 3 nih guru. Kalau di desa Kesiman itu Nike ada bedanya nggak Kenten? Kalau terkait dengan hari raya Galungan dan Kuningan sama saja sistem kita melaksanakan persembahyangan itu sah-sah saja bagi masyarakat. Tapi kalau mungkin di desa lain dia akan punya tonggak-tonggak feodalan. Di sana umpamanya dia akan memakai purnama kapat, purnama ke-6, purnama ke-5 atau ada purnama ke-10 kayak. Kalau di Kesiman khusus di pura desa di sini justru memakai tonggak feodalan itulah purnama setelah Galungan gitu. Itu kalau purnamanya kebetulan di sebelum Galungan, tidak di sana dia. Kapan purnama itu setelah Galungan? Pasti itu dipakai tonggak. Makanya mudah masyarakat itu mengingat asal sudah purnama sehabis Galungan, berarti feodalan di Pura Desa Puseh. Dan sama juga di Pura Pauman juga itu dipakai. Sedangkan di Pura Dalam khusus memakai nanti dia tonggak odalan itu di Sugihan Jawa gitu. Ya, karena dalam itu lebih kepada tatanan pembersihan alam semesta. Sugihan Jawa itu jauh di luar gitu. Ya. Oh, berarti saat kayak perayaan Hari Raya Galungan itu kan banyak nih kerentetannya dari Sugihan Jawa, Sugihan Bali, Galungan, Kuningan dan yang lainnya. Berarti itu masih ada berkaitan ya tentang kayak sebelum Hari Raya Galungan ke odalan di Pura Dalam, setelah Hari Raya Galungan purnamanya kapan ke odalan di Pura Desa Lan Puseh. Sangat menarik dan unik banget ya desa Kesiman ini guru. Mungkin selanjutnya ada hal unik nih yang setelah Tiang melihat desa adat Kesiman Niki, Tiang baru menyadari bahwa Desa adat Kesiman Niki memiliki 2 pura dalam yang dipisahkan oleh Sungai Ayung. Mengapa bisa Kenten guru? Inilah namanya Kahyangan Desa. Kembali kepada apa istilahnya, kepada Tata Dewa, Tata Keratuan. Kapan beliau itu menjadi ratu? Kalau turun di sistem Kesiman, dia akan menjadi nata. Turun dari sistem nata Kahyangan 3 ini ke pura sektoral, dia akan menjadi raja. Makanya tidak menutup kemungkinan ada dalam gede, ada dalam penampil gitu. Karena dalam gede ini ada 2 dia, dalam Mutering Jagat dan dalam Kahyangan. Kalau dalam Pemutering Jagat itu memuja Uma Dewi dan Siwa Adi Guru. Makanya satu sistem dia Pauman dengan dalam. Maka di sana dipuja Siwa Adi Guru dan Uma Dewi atau Giri Putri. Sedangkan Kahyangan Tungkob atau Kahyangan Dalam khusus memuja Durga, sakti dari Dewa Siwa. Makanya sering guru mau bantah ketika calon narang itu sering menyebutkan di tatanan di luar, kalau nunas penugeran kawisesan itu di Pura Dalam, kalau di Kesiman tidak berlaku itu. Kalau nunas kawisesan itu di Kahyangan, di Pura Dalam Tungkob, Kahyangan yang di Waribang, di Warongden itu. Nah, di sana beliau dalam tatanan Durga Dewi. Kenapa dalam Tungkob? Karena beliau di sana mempunyai pelataran ke utara, pelatarannya kuburan setre, dan ke barat pelatarannya adalah sawah. Di sana beliau menyatukan ada hidup dan matinya manusia. Nah, di sanalah dipuja khusus kawisesan, karena konotasi kita masyarakat Kesiman, makanya Dewi Durga itu Dewi Pemurah, paling murah. Apapun masyarakat mohon di sana pasti diberikan. Karena beliau image masyarakat di Kesiman itu tentang Pura Kahyangan dengan pemujaan Durga Dewinya, beliau itu tidak pulang ke surga. Beliau menetap ada di sana kapanpun kita tangkap, beliau udah pasti di sana. Makanya disebut dalam puri gitu. Karena itu memang puri rumahnya beliau di sana gitu. Ya. Oh, ini benar-benar menarik ya, di mana di desa adat Kesiman Iki memiliki 2 pura dalam. Yang pertama ada Pura Dalam Kahyangan, yang kedua ada Pura Dalam Mutering Jagat. Mungkin kita akan lanjutkan video ini ke Pura Dalam Mutering Jagat. Mungkin Tiang sareng guru sampun ring Pura Dalam
Mutering Jagat Desa Kasiman. Mungkin tiang ingin menanyakan nih ke guru pelinggih-pelinggih napi manten yang wenten di pura dalam Mutering Jagat niki yang membedakan dengan pura Kahyangan dalam lainnya. Begini, kalau di Desa Adat Kasiman, kembali kita berbicara dengan Tato Dewa Tato Keratuan. Karena di satu areal pura itu identik dengan banyak pelinggih gitu ya, pelinggih. Nah di sini karena dia memakai sistemnya apa? Ada Ratu Agung ya dalam itu sendiri, dan di bawah itu ada pengabdi-pengabdi atau yang menjalankan operasional kerajaan, pemerintahan. Nanti di sana ada pemade, ada pemayun, setelah itu di bawah itu mungkin nanti ada pemayun agung, pemade agung, dan pemade putra, pemayun putra kan gitu ya. Itu linearnya seperti itu. Di bawah itu yang bagian operasional nanti ada anglurah atau sering di Kasiman disebut pengelurah. Pengelurah ini pun akan terbagi dia dalam tatanan, ada dari penyarikan, setelah itu ada anglurah agung, setelah itu ada ngelurah Samangan, ada ngelurah Pengenter. Itu yang bagian operasional. Nanti kostumnya yang sudah memakai saput poleng itu anglurah ada dia gitu. Oh, Pengenter. Ya, yang lebih identik dengan disebutan di Kasiman itu mangku adalah mangku gedenya disebut mangku. Yang operasional tadi itu yang lainnya kayak ada pemayun, pemade dan lainnya itu lebih sering disebut perkulit. Karena kulit itu adalah wadah, makanya di sini ada wadah-wadah atau mediator gitu. Makanya di Kasiman itu uniknya adalah kalau orang sering bilang dewa di Kasiman itu udah diajak nyatu gitu. Atau dengan kata lain dewa-dewa yang ada di Kasiman itu bisa diajak dialog. Karena di sini dibuat sistem itu dari yang Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa yang sifatnya impersonal diturunkan menjadi personal. Impersonal God menjadi personal God. Itu makanya ada perkulit mediator ini. Nah, contoh aja kalau kulit made tidak mungkin yang nanti merasuki itu yang lain, pasti Ratu Made yang akan merasuki di sana gitu. Itu yang menyebabkan ada beberapa. Nah untuk khusus di dalam Mutering Jagat karena ini ada di tepi sungai. Nah ini akan bertambah pengelurahnya lagi satu, Anglurah Jong namanya. Itu yang memang yang mengendalikan atau boleh dikatakan pimpinan dari kelompok alam gaib yang di Bali disebut Diagamang, Tonyo, Samar. Itu yang menjadi pengendalinya. Gitu. Makanya pura-pura yang ada di dekat sungai atau berarti dia akan bertambah kulit murahnya lagi satu ya pengelurah Jong itu. Jong itu artinya ujung itu artinya tepi. Gitu. Makanya yang memantau tepian itu. Jadi yang dimaksud tepian itu ya ada tepian laut, ada tepian sungai. Ya. Jadi mungkin Tiang nanya, kan tadi Tiang lihat ada patung penjaga di depan Nika. Nika napi nih yang mengartikan? Nika yang patung-patung itu kan sering disebut Dwara Pala gitu ya. Dwara Pala, nanti Dwara itu adalah pintu, Pala itu penjaga. Artinya Dwara Pala itu adalah penjaga pintu. Nah, itulah yang menjaga pintu masuk itu gitu. Ya. Pintu masuk untuk ke dalam ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Guru dari saya, Tiang tadi tertarik dengan gedongnya tadi ke banyak ada patung di depannya. Jika ada makna tersendiri kenapa di gedong Nika banyak wenten ada patung-patung yang berbeda kan tadi? Ya itu kan yang identik dengan patung yang di gedong itu biasanya kan ada minimal ada 3 dia kan, minimal ada 3. Terkait pasti di dalam karena tidak ada patung atau mungkin ada patung karena stananya Siwa atau yang dimanifestkan Siwa itu pasti ada di dalam. Nah di luar itu identik dengan Brahma Wisnu. Nanti di kirinya di kanannya kita itu biasanya Brahma. Nah, tapi kalau kita dari sana kan di kiri.
tapi di kirinya kita itu Wisnu. Nah, itu makanya di kanan Wisnu, di kiri Brahma. Ini makanya di tengah Siwa dia. Makanya ketiga ini ada manifest di sana. Dan ini pengapit ini sah-sah saja terus sesuai dengan keadaan. Artinya itu mengejawantahkan situasi yang ada di sana. Komponen-komponen yang ada di sana yang ditampilkan. Gitu. Oke, mungkin sekian dari wawancara Tiang dengan Guru Anom mengenai sejarah dan juga Pura Kahyangan 3 yang terdapat di Desa Kesiman. Banyaknya perbedaan dengan desa adat lainnya tidak melunturkan pelestarian adat istiadat yang berada di desa adat Kesiman. Selain itu, desa adat Kesiman ini pada saat melakukan rangkaian upacara adat, masih ada kaitan rangkaian upacaranya dengan upacara Galungan dan Kuningan. Manis Kuningan mengingatkan kita tentang upacara ngrebong yang berada di desa adat Kesiman ini. Upacara ngrebong ini terjadinya setiap 6 bulan sekali atau bisa dibilang pada Manis Kuningan. Upacara ngrebong ini dilaksanakan di Pura Agung Petilan. Swastiastu Guru. Swastiastu. Wastan Tiang Tania. Makin Tiang jadi wawancara Guru mengenai 2 topik nih ke. Iya. Yang pertama mengenai Pura Agung Petilan dan yang kedua mengenai objek wisata Kertalangu Guru. Iya. Saat membahas mengenai Pura Kahyangan 3 tadi, sepertinya sempat nih ke membahas mengenai Pura Agung Petilan, Guru. Iya. Bisa diceritakan gih Guru bagaimana sejarah berdirinya Pura Agung Petilan niki yang menjadi sangat fenomenal sepertinya nih di kalangan masyarakat Bali. Iya. Kalau kita berbicara Pura Agung Petilan gitu ya, di awal kan kita sudah sempat bicara. Ya. Petilan itu berasal dari kata tila, yaitu serapan dari urat kata Sanskerta, yang artinya tai lalat atau benih. Jadi dia mendapatkan awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran ini memberikan ruang kepada kata dasar. Dan ini ya, pean ini memberi ruang kepada kata tila. Jadinya patilaan artinya tempat menabur benih atau identik dengan penaburan konsep. Berarti konsep-konsep pemimpin di era itu disatukan di situ. Oh, jadi para pemimpin pada masa itu disatukan sehingga namanya juga menjadi petilan. Ya, konsep-konsep itu. Makanya ini murni pura ini adalah konsep raja di era itu. Artinya ada sistem sosialnya, sistem religinya, sistem ekonominya, tata kelola pemerintahannya ada. Makanya lebih kita kenal kalau kita melihat dari perjalanan-perjalanan sejarah tentang Pura Petilan ini, bisa saja kita bilang Petilan ini adalah center of religi, gitu. Center artinya tempat pusat ritual keagamaan di Kesiman. Oke, baik. Juga bisa kita sebut ini adalah monumen kejayaan raja-raja. Oke, baik Guru. Berarti Pura Agung Petilan ini menjadi pusat dari keagamaan dari Desa Kesiman. Ya, betul. Selanjutnya Guru, napi sih ciri khas dari Pura Agung Petilan niki sehingga Pura niki bisa dibilang menjadi ikonik kenten di Desa Kesiman? Karena Petilan ini satu sisi adalah situs, tapi di balik situs itu adalah suatu konseptual raja. Kan? Sistem Petilan itu adalah ya beberapa tata dewa, tata keratuan gitu ya. Artinya bagaimana di kerajaan, begitulah di pura. Bagaimana raja-raja di kerajaan, dewa-dewa ditata seperti itu di pura ini. Ya, makanya tidak istilah Kahyangan 3 di Kesiman itu agak menurun fungsinya. Lebih konsep petilan ini yang akan lebih naik. Tapi makanya di belakang ini ada 3 gedung kan. Satu gedung agung, ada gedung manca desa, ada gedung pengerop. Ya kalau kita lihat di sini tatanan Kahyangan 3, inilah dia.
Itu makanya Gedong Agung identik dengan dalam, Gedong Manco identik dengan desa kan. Mungkin pengeromnya kita bawa ke pusatnya kan. Ini menjadi satu kesatuan dalam satu pelataran. Kalau dicari konsep pura-pura di luar Kasiman, tidak ada pura yang dalam satu pelataran gedongnya 3, nggak ada. Cuma di Kasiman itu hanya ada di Kasiman dan hanya ada di Pura Agung Petilan. Iya. Oke, baik. Terima kasih guru. Saya pernah mendengar mengenai upacara ngerebong. Upacara ngerebong ini kenapa guru dan diadakan setiap berapa bulan sekali? Ini kan kita mengenal ada menjadi satu keistimewaan dan keunikan di Kasiman itu di Pura Agung Petilan ini dalam dalam rentan 1 bulan ini ada 3 kegiatan. Mulai dari Manis Galungan, Payung Kuningan, dan Ngerebong itu sendiri. Manis Galungan ya identik dengan istilahnya tungilen pengebakan, karena ngebak berasal dari kata bak karena tatanan ritual saat itu memang padat penuh. Tapi kalau kita melihat dari teori semiotika, ilmu bahasa yang mengacu kepada linguistik, ngebak berasal dari kata ritual ngerebeg. Ngerebeg itu ada mengkup, menguasai gitu ya. Kalau kita berbicara penguasaan itu adalah suatu filosofi, ada pertempuran. Ya, itu mungkin ada mitologi yang akan mengarah kepada divisualkan melalui ritual gitu kan. Makanya itu ada ngebak. Kedua ada magpag di Payung Kuningan, tepatnya pada hari Somo Payung Kulantir kalau tidak salah itu Payung Kuningan. Ini juga di sini, makanya disebut juga Magpag Sange kan. Ada Pemendakan Agung juga disebut. Ya, ada Magpag itu penjemputan, itu sebagai visualisasi penjemputan dari hasil peperangan tadi. Jadi di Manis Galungan itu kan identik dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dari kemenangan itu kan ada hasil. Nah, hasil itu dipag-pag, dijemput. Nah, sekarang kembali kepada ngerebong. Ngerebong itu ada tiga kata yang bisa kita maknai melalui tinjauan semiotik. Ada kata ngereh baung, itu adalah penyatuan akasa pertiwi, ada penyatuan unsur skala dan niskala gitu. Kedua ada ngerebong beraktivitas, ngerebong bergerak. Makanya ada prosesi mengelilingi panggungan di Jabel, kan itu ya. Ketiga ada ngerebuang. Ngerebuang itu adalah menetralisir, mengembalikan kepada yang sifatnya netral, tidak ada positif negatif, adanya transparan ya. Makanya inilah hasil yang kita harapkan di ngerebuang itu adalah mengembalikan kepada harmonisasi alam. Baik, berarti upacara pengerebongan ini dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan alam. Iya. Oke, terima kasih guru. Pura Agung Petilan memiliki arti dan makna yang sangat dalam. Pura Agung Petilan ini memiliki padmasana tungkup yang memaknai padmasana tersebut berada dalam bangunan, tidak seperti padmasana lainnya. Pelestarian budaya seperti upacara ngerebong ini bisa kita lihat bahwa banyak adat istiadat yang harus kita lestarikan. Digerus oleh zaman dengan teknologi yang semakin canggih ini, guru, tiang kagum sareng Pura Agung Petilan ki. Karena tiang melihat di sosmed, di koran, saat ada perayaan ngerebong ini, di Pura Agung Petilan iki sangat ramai pengunjung yang datang. Mengapa bisa demikian, guru? Ya. Dan bagaimana nih caranya hingga adat istiadat tersebut tetap terjaga hingga sekarang? Ya, gini, kita kan kenapa sebanyak itu masyarakat bertumpah ruah ke Pura Petilan ini kan sistem di eksistensi di era 1937. Itu masih di era pemerintahan kedestrikan. Jadi yang ngerebong di era itu adalah sedistrik Kasiman. Sedistrik. Ya, luas distrik Kasiman itu dari Ubung sampai ke Pecatu Bukit. Nah, itulah sampai sekarang komponen-komponen distrik itu yang masih ingat pasti ngerebong.
Ya sampai sekarang masih itu adalah sawangan bukit. Sawangan bukit. Ya Ubung masih. Ubung masih. Nah makanya rentanan dari bukit sampai Ubung ini ngerebong semua dulu. Oh, dan semuanya berkumpul menyatu di Kesiman. Kesiman pada saat pengerebongan. Nah inilah caranya mengeksistensi itu ya dengan itu ketika mereka itu masih ingat dengan bagaimana perjalanan tetua-tetua dulu, yaitu akan ngerebong semua. Di satu sisi kita untuk mengeksistensi ngerebong itu yang dulunya penjor-penjor yang ada dipakai untuk ritual, hanya sebagai kebutuhan ritual, sekarang kita kemas di samping dia sebagai bentuk ritual, sebagai bentuk ajang kreativitas Yono atau para superhero se-Desa Adat Kesiman. Kita lombakan di sana, dia kan ada pemacu kreativitas. Jadinya diadakan lomba menghias penjor Ya, seperti itu. penjor. Dan di satu sisi kita juga kebetulan Tiang juga sebagai delegasi di Kota Denpasar dalam penetapan WBTB Warisan Budaya Tak Benda Indonesia untuk Kota Denpasar. Makanya di era pertama kita mendaftarkan aset-aset budaya di Kota Denpasar. Ngerebong ini kita tawarkan pertama dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Dan lagi satu ritual pada saat ngebak tadi ada tradisi nanda di sini juga sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Waduh, keren banget ya Guru. Waduh, benar-benar ya Desa Kesiman ini ternyata sangat menarik sekali dan emang sejarah serta adat istiadatnya itu memang masih sangat terjaga hingga saat ini ya. Oke, baik Guru. Sangat megah dan mewah nih Guru perayaan di Pura Agung Petilan Niki. Nah, di balik pelestarian budaya adat istiadat dari Pura Agung Petilan Niki juga menjadi seperti objek wisata religi yang dapat dikunjungi nggih Guru. Nah, selain itu, Desa Kesiman juga memiliki objek wisata yang sangat menarik, hingga mendapatkan beberapa penghargaan, sampai juga dijuluki sebagai Desa Wisata Kertalangu nih Guru, yang masih di dalam satu kawasan dengan Desa Adat Kesiman. Nah, untuk pembahasan topik selanjutnya mengenai Desa Kertalangu ini, bisa dibahas lebih lanjut dari ke Guru. Iya, silakan. Desa Wisata Kertalangu merupakan aset subak yang sangat mendunia. Desa Wisata Kertalangu ini sangat terkenal karena adanya subak Majalangu dan juga gong perdamaian yang terdapat di dalamnya. Baik Guru, mungkin kita akan masuk ke topik yang terakhir nih Guru, yaitu tentang Kertalangu. Sebelumnya, napi Kertalangu nih Guru, dan apa yang menjadi daya tarik sehingga wisatawan ingin berkunjung ke mriki? Nah, satu, Kertalangu itu kan salah satu fase. Kertalangu itu salah satu nama kerajaan di fase pemerintahan Arya Wangbang Pinisi, gitu ya. Nah, kemudian belakangan identitas Kertalangu yang notabene-nya itu adalah nama kerajaan, kemudian dijadikan nama desa dinas di Desa Adat Kesiman, yaitu Desa Dinas Kertalangu ya, Kesiman Kertalangu. Nah, di satu sisi karena kita di Desa Adat Kesiman ini kita mengenal beberapa ada aset baik itu yang dulunya adalah wilayah agraris dan beberapa punya situs-situs ritual yang sangat unik. Dan inilah menjadi menjadi pemicu pemantik untuk kenapa sih kita tidak pasarkan atau kita tidak minimal publikasikan aset-aset budaya yang ada di Desa Adat Kesiman khususnya di Kertalangu ini. Berarti Kertalangu ini asalnya merupakan berasal dari nama sebuah kerajaan, gitu Guru. Oke, baik. Selain itu, di Desa Kertalangu ini terdapat keberadaan gong perdamaian dunia. Nah, apakah niki wenten seperti potensi alam di Kertalangu niki, Guru? Ya kalau kita melihat dari gong perdamaian dunia ini kan kita juga mengacu kenapa
justru publik, saya boleh katakan publik, menyasar Kesiman sebagai tempat atau dijadikan penempatan gong perdamaian. Kan karena di Kesiman ini boleh dikatakan satu desa tua. Dua, dari sistem petilan itu kita mendapatkan suatu multikultur yang ada di Bali, khususnya di desa Adat Kesiman. Nah, dari sini maka muncul terlebih dahulu di sini adalah desa budaya. Desa budaya. Nah, desa budaya dari gaung desa budaya inilah yang membuat ketika adanya perjanjian perdamaian dunia, nah meliriklah desa budaya ini sebagai ikon salah satu pusat pemersatu masyarakat yang berbasis budaya. Makanya salah satu itu gong itu kan adalah namanya finalis yang bisa mempersatukan semua multikultur. Oh, gitu. Berarti salah satu alasan mengapa gong perdamaian dunia ini jadinya terdapat di desa Kertalangu niki karena desa Kertalangu juga merupakan desa Kesiman, merupakan salah satu desa yang tua yang berada di Bali. Selain itu memiliki ragam budayanya yang masih sangat kental sehingga ditempatkanlah gong perdamaian dunia ini di desa Kesiman, terutama di desa wisata Kertalangu. Oke. Baik Guru, kemudian terdapat kegiatan edukasi yang diselenggarakan di desa Kertalangu ini, seperti Subak Tebal Majalangu nih ke. Nah, tapi sasaran utama dengan diadakannya kegiatan Subak Tebal Majalangu. Begini, ini guru tidak klaim ya, tapi awalnya sih guru punya ide ya, artinya melihat dari mubasirnya, ada bisa dikatakan kurang efektifnya di era sekarang ini museum Subak yang ada di Tabanan. Di sana guru ada punya suatu unek-unek lah boleh dikatakan, bagaimana sih kita bisa mengembalikan eksistensi Subak, terutama museum Subak itu. Lalu kita membuat kembali museum Subak yang pasif, yang hanya memajang benda-benda. Nah, sama dengan mubasir juga kembali kan. Nah, dari itu, kenapa kita tidak membuat suatu museum yang sifatnya museum Subak yang aktif? Di sana kita akan bisa memberikan suatu pendidikan edukasi. Di satu sisi, di areal ini, di Kertalangu ini, di sini ada beberapa Subak kan. Ya, dan yang Subak ini namanya Subak Padanggala. Subak Padanggala ini terdiri dari beberapa munduk-munduk. Ada munduk Dangke, ada munduk Dukuh, ada munduk Pasekan, Tulang Banyu, dan sebagainya. Nah, inilah masih ada beberapa situs yang menunjukkan masih kuatnya pertanian atau agraris di center ini. Maka dari itu muncullah kemudian belakangan sistem edukasi persubakan yang merupakan salah satu museum aktif untuk mempublikasikan bagaimana eksistensi Subak di eranya zaman dulu itu masih bisa berkembang. Yang kita edukasikan kepada anak-anak baik dari TK sampai SD, SMP dan selanjutnya untuk mengenal bagaimana sistem agraris tradisi yang kita miliki di Bali. Jadi kelestarian mengenai Subak ini tetap terjaga gitu, Guru. Baik Guru, kemudian bagaimana sih konsep Tebal Majalangu puniki menggabungkan unsur pendidikan pertanian dengan kegiatan lainnya yang diadakan ring driki, Guru? Artinya gini, yang lanjutkan dulu. Kemudian apa harapan kedepannya untuk Sobat Tebal Majalangu niki supaya dapat lebih dikenal di kalayak masyarakat Bali maupun Indonesia dan mancanegara, Guru? Ya, ini Subak Majalangu ini sendiri adalah memang satu-satunya
objek satu-satunya lokasi yang kita bisa pakai edukasi pendidikan, memberikan secara tidak langsung bagaimana tata kelola persubakan. Contoh ada referensi, dan di balik referensi itu ada praktek kan, secara teori dan praktek itu dijalankan di sana. Kalau orang ingin bagaimana sih orang membajak kayak Tepo dulu, ada instruktur yang akan mengarahkan teknik membajak. Kalau anak-anak ingin menanam padi ala tradisi, diajak turun ke lahan yang memang khusus untuk memperagakan alat untuk menanam padi. Nah, makanya ke depannya sekarang Kampung Majelangu ini sudah mulai berbenah kembali dengan memasukkan item-item yang bisa mendukung kembali apa sih budaya yang ada di persubakan itu. Dan contohnya ada ayunan, itu kan permainan-permainan tradisi. Setelah itu sebagai publikasi bisa dikenal oleh beberapa kalangan yang sudah masuk ke Kampung Majelangu, dan nanti secara oral ini akan mempublikasikan kepada masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan belakangan ini manajer Kampung Majelangu sudah sering sekali diundang untuk menjadi narasumber pencerahan dan memberikan bagaimana sih sistem tata kelola Kampung Majelangu kok seperti itu gitu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan beberapa pemerintah atau instansi di luar Bali dan bukan kota saja, di luar Bali sudah banyak melakukan studi banding ke Kampung Majelangu. Dia berarti ini kan sudah pemantik yang untuk bagaimana kita sistem pertanian tradisional yang ada di Bali. Karena menurut Tiang juga ide dari Kampung Majelangu ini sangat-sangat bagus karena dapat menjaga kelestarian dari subak sendiri dan dapat mengajarkan nanti ke anak cucu kita bagaimana sih sebenarnya sistem subak ini gitu. Jadi sehingga tradisi yang ada itu tetap terjaga. Baik, suksema guru atas waktunya. Terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber kami dan menjelaskan mengenai sejarah, mengenai Pura Kahyangan 3 yang ada di Desa Kesiman Niki, sehingga juga keberadaan dari Pura Agung Petilan sampai dengan adanya desa wisata yang menarik serta edukatif yaitu Desa Wisata Kertalangu. Suksema guru nggih. Nah, inggih semeton, punika pun wawancara kami tentang Desa Adat Kesiman. Kirang langkung tiang nunas Cinampura, tiang tutup wawancara puniki dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Desa Adat Kesiman merupakan desa yang sangat banyak memiliki sejarah serta arti di dalamnya. Desa Kesiman ini menyimpan banyak keunikan yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat luas. Keunikan tentang sistem religi yang ada di dalamnya membuat Desa Kesiman ini menjadi beda dari desa adat lainnya. Desa Adat Kesiman ini merupakan salah satu desa tua yang menjadi tempat berdirinya Gong Perdamaian Dunia. Upacara Ngrebong merupakan salah satu upacara keagamaan yang ada di Desa Adat Kesiman ini. Upacara Ngrebong ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di Pura Agung Petilan. Sungguh banyak budaya dan adat istiadat lainnya yang ada di Desa Adat Kesiman ini. Sebagai warga masyarakat Bali yang baik, kita wajib melestarikan budaya serta adat istiadat yang ada di Desa Kesiman ini. Sekian dari Desa Adat Kesiman, saya Dayu Widya izin pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.